Halo guys, apa kabar? Guys, saya mau bahas kali ini seberapa kayakah uang kita. Jadi, seberapa kaya uang kita itu berarti kita itu merasa kekayaan kita itu seberapa. Seberapa besar kekayaan yang kita rasa kita itu sudah punya, sudah miliki. Saya ada melihat video di Singapura, properti di Singapura, itu kan dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang-orang kaya otomatis super kaya. Kemudian orang tycoon, jadi apa ya, tycoon hartawan lah. Hartawan itu ya banyak ragam, bisa uangnya nggak berseri, uangnya itu banyak sekali. Tapi semua mau uang tidak berseri pun, eh, semua bisa aja ada batasan kalau tidak melakukan usaha lagi, kalau tidak menjaga, tidak memberikan nilai perlindungan yang bagus terhadap kekayaan yang dia miliki. Nah, saya melihat eh, kita ngukur eh, kekayaan kita itu, kita punya uang berapa sih? 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 1000 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, seberapa besar gitu. Itu saya melihat yang properti di Singapura ya, itu kan harganya mahal. Apartemen aja mahal. Kalau dirupiahkan ya anggap misalnya 100 ribu dolar, 1 miliar, anggap, atau 1,7 miliar, 200 ribu atau enggak 1 juta dolar. 1 juta dolar berarti 17 miliar, seperti itu kan. Kalau di Indonesia dengan uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, itu anggap deh 5 miliar sampai 10 miliar, itu menurut saya sudah dapat itu tanah di Jakarta, di daerah yang lumayan aman, lumayan oke gitu. 10 miliar berapa sih? Perkiraannya itu sekitar 700 ribu dolar ya, US dollar ya. Kalau dikurs kali 17 ribu aja, berapa tuh? Ya kan? Kalau 500 ribu US dollar kali 17 ribu aja, berapa? 5 miliar, 8,5 miliar rupiah dengan 500 ribu dolar. Nah, yang saya lihat di YouTube video itu, harga tanah properti rumah di Singapura itu bisa kisaran itu belasan juta dolar, bukan apartemen ya, rumah ya, belasan juta dolar. Kemudian ada lagi yang bisa puluhan juta dolar, US dollar. Ada lagi yang 100 juta dolar. Nggak usah bicara yang 100 juta dolar. Yang harganya itu eh, katakan 10 juta dolar aja, berapa tuh? 170 miliar. Kalau 10 juta, kalau harganya 12 juta, 15 juta dolar. Setahu saya, teman-teman, itu di Pondok Indah, di Jakarta Selatan, ada area Pondok Indah. Itu rumah aja kalau misalnya seharga 20 miliar rupiah, 30 miliar rupiah, itu udah bisa dapat lah. 50 miliar, 70 miliar rupiah bisa dapat. Bisa dapat. Saya yakin bisa dapat. Nah, orang juga banyak jual karena pajak tahunan. Pajak PBB, pajak bumi bangunan tahunan itu tidak murah bagi kebanyakan orang Indonesia, kebanyakan ya. Tapi kalau orang kaya yang dia punya penghasilan rutin, kalau eh, per tahun harus bayar, katakan 100 juta aja, 100 juta gitu aja. Itu sepertinya terasa agak berat. Saya terus terang ngomong agak berat. Jadi balik lagi ke video saya, judulnya awal, seberapa kaya seberapa kaya uang yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa berpikir, kalau kita uangnya ya masih 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, bukannya kita di Indonesia tidak bisa apa-apa. Sangat bisa, sangat kaya, termasuk kaya. Tapi kalau secara global, berarti kita harus terus mempertahankan, meningkatkan, terus beroperasional yang
luar biasa. Karena ini tinggal mindset kita. Kita ini mau bertanding di area lokal aja atau internasional atau mancanegara jauh banget kayak gitu, teman-teman. Itu yang saya mau sampaikan. Dan apa ya yang saya bisa katakan, eee, kalau kita masih berjuang, belum merasa kaya, kita sadar diri, ya udah berarti kita tidak perlu katakan membeli barang yang terlalu mewah, terlihat seperti orang kaya baru, tetap melainkan kita lakukan hal-hal positif dengan, ya berkenalan dengan orang-orang yang baik, berkenalan dengan orang-orang yang positif juga, orang-orang yang tidak atau enggak, eee, keseharian kita jangan menghambur-hamburkan uang, kecuali kita tahu tujuannya positif untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik, lebih besar, lebih lebih bisa, apa ya namanya, bermanfaat, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu yang saya mau bagikan, mmm, jadi tetap aja berjuang, tetap membuka mata, jangan apa, jangan apa ya, jangan terbuai dengan uang yang kita miliki saat ini, apalagi kalau nilainya dalam rupiah, mungkin hanya terlihat besar, tapi secara mancanegara belum tentu besar dan saya bisa bilang nggak besar. Karena yang besar-besar ratusan miliar pun itu bisa aja ada batasnya, tergantung itu mau bertandingnya itu di mana, di lokal, internasional, atau kelas bagaimana. Atau kelasnya itu nih mainnya itu immortal, apa ya namanya, abadi. Jadi apa ya, betul-betul bisa untuk selama-lamanya, untuk peninggalan anak cucu sampai keturunan yang panjang banget. Jadi ini tergantung mau bersaingnya di mana, hanya mau kita sampai cucu atau enggak sampai turunan ke berapa, sampai turunan nggak selesai-selesai uang kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye teman-teman.